Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 27 November 2025, Pekan Biasa ke-34 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang bersujud di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu hari ini dari Injil Lukas. Di tengah berbagai kegelisahan hidup, Engkau mengajak kami untuk bangkit dan mengangkat wajah kami, sebab Engkau dekat dan tidak pernah meninggalkan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami sabda-Mu dengan hati yang tenang, melihat kehadiran-Mu dalam setiap pergumulan, dan juga menemukan pengharapan baru yang menguatkan langkah kami. Ya Tuhan, sucikanlah pikiran dan hati kami, agar hari ini menjadi saat berjumpa dengan-Mu yang selalu datang membawa damai, penghiburan, dan penebusan. Kami serahkan waktu doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan tinggallah bersama kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel bab 6 ayat 12-28. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Darius masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap raja dan menanyakan kepada raja, "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang, perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu mereka berkata kepada raja, "Daniel adalah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu, sangat sedihlah raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan dikau." Lalu dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar,
ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa? Daniel menjawab, Ya Raja, semoga kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Maka aku tidak diapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap tuanku ya Raja, aku tidak bersalah. Raja sangat sukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun dan salju membadai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai es dan udara dingin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun beku dan salju. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai siang dan malam. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai cahaya dan kegelapan. Pujilah
Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai halilintar dan awan kemauan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Biarlah bumi memuji Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Harapan di tengah guncangan. Renungan dibawakan oleh
Katarina Sugiyarti. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada hari ini dari bacaan Injil, yaitu dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 24, mau mengatakan bahwa Yesus berbicara tentang masa-masa sulit, yaitu kehancuran Yerusalem. Bangsa-bangsa terpecah, orang-orang ketakutan, dan kuasa-kuasa langit terguncang. Ini menandakan bahwa hal yang paling kokoh dalam hidup manusia pun bisa runtuh. Sama seperti Yerusalem, sebuah kota suci, pusat ibadah, dan kebanggaan umat. Begitu juga dengan hidup kita. Kadang hidup kita pun mengalami Yerusalem yang runtuh. Rencana yang tidak berjalan, relasi yang retak, kesehatan yang lemah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau situasi keluarga yang membuat hati tergoncang. Yesus tidak menutupi kenyataan bahwa badai hidup itu nyata, tetapi Ia juga tidak membiarkan kita tenggelam dalam ketakutan. Yesus dalam bacaan ada memberi tanda-tanda kosmos. Tanda-tanda yang digambarkan Yesus ini mengandung makna spiritual seperti matahari gelap, mau melambangkan saat kita kehilangan arah. Bulan tidak bercahaya, mau melambangkan saat harapan terasa jauh. Bintang berjatuhan, melambangkan saat panutan atau harapan kita runtuh. Laut mengamuk, melambangkan saat pikiran dan perasaan kita tidak stabil. Dalam setiap kegoncangan itu, pesan Yesus bukanlah bersiaplah untuk hancur, tetapi melainkan jangan takut karena aku hadir. Pada ayat ke-28 adalah inti harapan Injil ini. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penebusanmu sudah dekat. Yesus tidak mengatakan sembunyi, lari, atau tenggelam dalam ketakutan. Justru Tuhan Yesus meminta, bangkit. Jangan membiarkan diri jatuh dalam keputusasaan. Angkat muka. Tatap Tuhan, bukan badai. Penebusan sudah dekat. Tuhan tidak sedang menghukum, tetapi mendekat untuk menyelamatkan. Artinya, Tuhan tidak menjauh saat kita mengalami krisis. Justru Dia semakin dekat. Yesus ingin mengatakan, dalam gejolak hidup, Yesus hadir. Ketika kekhawatiran terasa besar tentang masa depan, pekerjaan, keluarga, Injil ini mengingatkan kita, kegelisahan bukan tanda Tuhan meninggalkan, tetapi tanda Ia ingin kita memandang kepadanya. Selain itu, Tuhan juga tidak mengizinkan badai untuk menghancurkan, tetapi justru untuk meneguhkan. Kadang hal-hal harus diguncang supaya kita kembali pada dasar yang benar. Iman, kasih, dan relasi yang benar dengan Tuhan. Sebagai orang yang percaya pada Kristus Tuhan kita, harapan orang beriman itu tidak akan pernah padam. Sekalipun dunia dalam ketakutan, orang yang percaya tetap hidup dalam pengharapan karena Tuhan yang datang adalah penyelamat, bukan penghancur. Bangun dan angkatlah mukamu adalah ajakan untuk berani,
berani mencintai, berani memaafkan, berani memperbaiki diri, berani percaya meski tidak melihat jalan. Mari kita merefleksikannya ini. Bagian mana dari hidupku yang sedang runtuh atau mengguncang akhir-akhir ini? Di mana aku melihat Tuhan hadir dalam masa sulitku itu? Apakah aku lebih sering menundukkan kepala ketakutan atau mengangkat wajah dengan percaya? Apakah langkah kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk bangkit dan mengangkat muka? Damai sejahtera bagimu, kita semua disayang Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ketika hidupku terasa goyah dan aku dalam kesusahan dan tanda-tanda zaman menggentarkan hatiku, ajar aku untuk bangkit dan mengangkat wajahku kepadamu. Jangan biarkan aku tertekan, tertelan juga ke dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah aku dengan kasih dan harapan-Mu. Datanglah Tuhan dan jadilah penebus dalam setiap sisi hidupku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.